Ampuni kami, Kanjeng Tumenggung. Ampuni kami. Ampuni kami, Kanjeng Tumenggung. Bagaimana? Benar. Telah kalian bunuh bayi itu. Kasih dia daun. Kalian tidak bohong? Tidak, Kanjeng. Atau kalian berdua berubah pikiran. Lalu bayi itu tidak jadi kalian bunuh. Tidak, Kanjeng. Kami tidak bohong. Kami tidak berubah pikiran. Sayalah yang membunuh bayi itu, Kanjeng. Buktinya. Sebagai bukti, kami serahkan hati yang berlumuran darah. Kanjeng Tumenggung sendiri yang menerimanya. Bisa percaya jawaban kalian. Dengan mata menyala penuh amarah, Tumenggung menginterogasi para pelayannya. Kata-kata tajamnya mencoba menelusuri kebenaran, apakah perintahnya benar-benar telah dilaksanakan. Namun, meski mereka bersikeras bahwa bayi yang dimaksud telah meninggal, di balik wajah pucat mereka tersembunyi kenyataan lain, sang bayi masih hidup. Di kejauhan, Ratu Gendeng Permoni memantau adegan itu dari setrogondo mayit lewat penglihatannya yang gaib. Tawanya yang menggema di tengah malam seperti belati yang mengoyak keheningan, mengingatkan Tumenggung dan istrinya bahwa kutukan yang mereka takutkan mulai bangkit dari bayangan. Suara itu menggema hingga ke laut Segoro Kidul, menyentak alam dan membangunkan kesadaran Nyi Roro Kidul. Ketakutan, Cokronanggolo. Kamu mulai ketakutan. Apapun usahamu, bagaimanapun kamu menghindar, kamu tidak akan lepas dari kutuku, Cokronanggolo. Tawa ngakak Nyi Ratu Gendeng Permoni yang sengaja dihembuskan sampai ke Keraton Kidul, menunjukkan bahwa Nyi Ratu Setrogondo Mayit sudah tidak tedeng aling-aling lagi. Sudah secara terbuka, sudah terang-terangan menunjukkan permusuhannya dengan Laut Kidul. Lampor bala tentara Laut Kidul sanggup menghancurkan Setrogondo Mayit kalau Kanjeng Ratu menghendaki. Demikian juga para prajurit putri Nyi Ratu. Mereka sudah siap diberangkatkan sewaktu-waktu dibutuhkan, Nyi Ratu. Terima kasih Tapak Dento. Terima kasih Cundomani. Tapi Laut Kidul tidak akan berperang. Laut Kidul lebih mencintai perdamaian dan persahabatan. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Tapi, apa harus kita biarkan Ratu Gendeng Permoni terus-menerus melakukan seperti itu? Nyi Ratu, saya tidak bisa memahami apa yang sebenarnya Nyi Ratu Brangah inginkan. Itulah Cundomani dan kau Tapak Dento. Kalau aku ikut-ikutan panas, maka jadilah 3 ratu lelembut berselisih paham. Untuk apa kita berselisih paham kalau wilayah kekuasaan kita sudah jelas? Mengenai Gendeng Permoni, kekuasaan dan wilayahnya juga sudah jelas. Ia menguasai kehidupan lelembut di seluruh rimba tanah Jawa. Hanya manusia sesatlah yang boleh ia ganggu, boleh ia tawarkan sesuatu. Sedangkan Nimas Ratu Brangah dengan nyiprinya, sudah jelas wilayah kekuasaan dengan segala wewenangnya, kecuali Gua Kedaton Brangah, yang dikenal manusia dengan nama Selo Lumutan. Ia menguasai hampir seluruh petala kehidupan di atas tanah. Hubungannya dengan manusia sudah sangat jelas. Ratu yang bernafsu besar, yang gemar manusia laki-laki, hanya dengan melayaninya lah para manusia lelaki bisa mendapatkan kekayaan cuma-cuma. Anehnya mereka merasa menginginkan dan berhak memiliki Raden Bayu Samudro. Itu karena mereka tahu Bayu Samudro memiliki sesuatu keistimewaan. Bayu adalah manusia yang liat, bisa dengan cepat dibentuk menjadi apapun dalam tingkatan yang tinggi. Karena bakat lahirnya yang disebut dengan Wadak Samudro. Tapi bukankah mereka tahu kalau Bayu Samudro telah menjadi putra angkat Kanjeng Ratu Kidul semenjak di dalam rahim ibunya? Itulah yang disebut tidak mengerti wilayah dan melanggar tlatah, Nyi Ratu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kanjeng Ratu? Waspadalah, hanya itu yang bisa kita lakukan.
Gunakan senjata kalian. Cukup. Kanjeng Ratu pasti akan bangga melihat kehebatan kalian. Bagus Torodipo. Tidak mungkin kalau kamu tidak mendengar kedatanganku, Bagus Torodipo. Pasti kamu menoleh dan menyambutku. Sekartaji? Tawa Ratu Gendeng Permoni membawa getaran yang membuat Nyi Roro Kidul tersadar akan bahaya yang mengancam. Dengan wajah muram, ia memperingatkan para pengikutnya bahwa suara itu bukan sekadar ancaman biasa, melainkan pertanda akan kembalinya kekuatan gaib yang mematikan. Dalam kebijaksanaannya, ia mengingat kisah kelam Ratu Nyi Brangah, menegaskan bahwa kekuatan-kekuatan misterius sedang bergerak mendekat. Ketika Tapak Dento dan Kondo Manik menawarkan diri menyerang Setro Gondo Mayit, Nyi Roro Kidul menahan mereka. "Bersiaplah," ujarnya, "tapi jangan gegabah. Kadang diam lebih bijak daripada melangkah terlalu cepat." Di sisi lain, Tapak Dento terus melatih pasukannya tanpa henti, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kenapa bisa begini? Kenapa tadi bisa persis Bagus Torodipo? Kelihatannya aku terlalu memikirkannya. Kenapa? Kamu haus? Pendekar mau minum. Dia tuli. Jadi dia tidak tahu kalau ada yang nunggu. Kamu mau minum? Tidak, terima kasih. Saya tidak haus. Iya, iya. Ibu belum tidur. Ada apa, Bu? Kalau Dewi Tantri dan Seto Satrio bisa membangun rumah besar dan mewah, kenapa kita tidak, Raden? Apa perlu kita membangun seperti apa yang mereka bangun kalau kita sudah punya dalam ageng? Kenapa Raden berkata begitu? Seharusnya Ibu tidak perlu khawatir. Dengan dibangunnya rumah besar di Gisikan, itu artinya Dewi Tantri dan Seto Satrio akan pindah dari Katumenggungan dan tinggal di rumah sendiri, Bu. Ini artinya Ibu tinggal menghadapi Ibunda Ayuskarsari saja, Bu. Dan karena Ibunda Ayuskarsari belum tentu punya putra lagi, berarti peluang Ibu untuk menggantikan kedudukan Ibunda Ayuskarsari kembali terbuka. Masalahnya sekarang hanya bagaimana mempercepat kepindahan mereka itu, Bu. Maksud Raden? Ya apalagi, Bu, kalau bukan mempercepat kepindahan Dewi Tantri dan Seto Satrio dari Katumenggungan ini, Bu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan,
Saya yakin, ibu tentu lebih tahu dari saya. Baiklah, hanya Kanjeng Sementara itu, di ujung jalan sunyi, seorang pendekar wanita melaju dengan kudanya, menerobos kabut malam. Sesampainya di sebuah desa terpencil, ia melihat seorang pemuda yang sekilas menyerupai Bagus Seturodipo. Dengan harapan yang membuncah, ia mendekat dan mencium pemuda itu. Namun, hatinya remuk ketika menyadari sosok di hadapannya hanyalah seorang peniru. Dalam kebingungan, seorang tuli bisu menghampirinya dan menawarkan air, tetapi sang pendekar memilih pergi tanpa sepatah kata, masih dihantui oleh kesedihan. Keluar dan menyambut Kanjeng Temenggung. Mohon maaf, Kanjeng Temenggung. Putri Ambarwati tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Kemana dia? Anu Kanjeng, mohon ampun. Di mana dia? Mohon ampun Kanjeng. Dendoro Putri Ambarwati ikut latihan keprajuritan. Latihan keprajuritan? Kasinggihan dawuh Kanjeng, perlu ditimbali. Tidak usah. Baik kalau begitu, aku akan ke tempat latihan. Wah, aku harus memberitahu Dendoro Putri Ambarwati. Di sisi lain cerita, Dewi Andini duduk termenung, tenggelam dalam kegalauan sebagai selir. Putri kecilnya menghampiri, menatap wajah ibunya yang penuh duka. Mengapa ibu bersedih? Tanyanya dengan polos. Pandangan Dewi Andini tiba-tiba berubah, tekad membara tergambar di matanya. Kesempatan merebut tahta Tumenggung telah tiba, jawabnya. Senyum samar menghiasi wajah putrinya, seolah menyadari bahwa jalan menuju kejayaan kini terbuka di hadapan mereka. Aku pergi. Teruskan latihanmu ya. Iya. Ambarwati! Ramo Tumenggung? Sejak kapan kamu berlatih? Sejak ibu tidak ada, Romo. Buat apa? Kamu kan seorang putri. Untuk menjaga diri, Romo. Menjaga diri. Maaf, Romo. Saya tidak mau mengalami nasib seperti ibu saya. Dibunuh tanpa perlawanan. Dan sampai sekarang belum terbukti siapa pembunuh ibu saya. Oh. Apakah mungkin Ambarwati yang melakukan percobaan pembunuhan atas Ayu Sekarsari? Ataukah ada orang yang bersekongkol dengannya? Rasanya tidak mungkin. Dia berani berbuat itu terhadap romonya. Lalu sebenarnya untuk apa? Dia berlatih ilmu kanuragan. Jadi ke situ arah pembicaraanmu. Itu pendirian saya, Romo. Tidak bisa berubah. Ambarwati, kamu sangat mencintai ibumu. Boleh saya melanjutkan latihan, Romo? Ya, silakan. Tapi tidak untuk melawan Romo, kan?
Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Kelihatannya ada peristiwa penting yang harus Kanjeng Ratu lihat. Tunjukkan. Kau mencegah Lorong ini. Iya, Kanjeng Tumenggung. Kau harus ketemu denganku sekarang. Iya, Kanjeng. Maaf, memang harus sekarang Kanjeng Tumenggung. Sebab kalau ditunda besok atau lusa, saya khawatir besok atau lusa sudah bencana adanya. Mulutmu lebih tajam dari Niwingit Loroan ini. Tak jauh dari sana, Tumenggung mencari Dewi Ambarwati untuk suatu urusan penting. Para pelayan mengarahkannya ke halaman belakang, tempat Dewi Ambarwati berlatih dengan penuh semangat. Tumenggung memandangnya sejenak sebelum menyampaikan nasihat singkat, lalu berlalu dengan pikiran penuh rencana licik. Pertemuan berikutnya terjadi dengan Dewi Andini. Di tengah diskusi mereka, nama Nyi Wingit mencuat, wanita misterius dengan lidah setajam pedang yang membawa kutukan. Obrolan pun meluas ke selir lainnya, Dewi Tantri. Di benak Tumenggung, strategi demi strategi dirangkai, mencari cara menyingkirkan semua penghalang demi menggenggam kekuasaan penuh, ambisi yang selama ini ia dambakan. Ngawur kamu. Kanjeng Tumenggung, perlu saya ingatkan. Kutuk itu datang dari Niwingit dan diulang oleh Dewi Tantri. Diucapkan oleh ibunya dan diulang oleh anaknya. Apakah tidak mungkin kalau pelaksanaannya nanti cucu Niwingit sendiri, anak Mas Seto Satrio? Edan kamu. Seto Satrio itu anakku. Justru itu, menurut saya langkah-langkah itu sudah dimulai Kanjeng Tumenggung. Dengan lancang dan berani anak Mas Seto Satrio sudah membangun dalam ageng tanpa restu dari Kanjeng Tumenggung. Apakah itu tidak berarti bahwa anak Mas Seto Satrio bermaksud menandingi ramandanya sendiri? Dan yang lebih menyakitkan, dalam ageng tandingan itu dibangun di Kisikan, desa tempat kelahiran Niwingit dan Surolangu, dua orang tua yang sangat membenci Kanjeng Tumenggung. Maaf, mohon diketahui Kanjeng, sejak peristiwa di Pantisari itu, Dewi Tantri sudah resmi menetap di rumah yang sedang dibangun. Apakah ini bukan pembangkangan? Sudah. Cukup Loroan ini. Sebelum saya mundur Kanjeng Tumenggung, mohon dicatat. Sejarah akan berulang. Sama seperti saat Raden Wijaya membangun perdikan Mojopahit untuk menghancurkan Singosari. Tinggalkan aku sendiri di sini.